Teza Rarifiansyah, 9 Jobs, basketball hidup saya. Kelas kali ini saya akan memberikan problem solving. Bagaimana memecahkan suatu masalah, memecah kebuntuan, strategi suatu lawan. Untuk contoh, saya akan ambil klub dari Chicago Bulls yang sudah kita tahu semua, mendapatkan three-peat, back-to-back NBA di Amerika, Chicago Bulls. Perhatikan. Kekuatan dari Chicago Bulls memang sumber daya manusia mereka, pemain mereka, players mereka sangat-sangat unggul. Apalagi dengan mega bintangnya Michael Jordan, dijaga 7 pemain pun saya rasa tidak akan ada yang bisa. Tapi nggak apa-apa, ini adalah sebagai contoh problem solving. Watch, perhatikan. Triangle offense. Ini ring. Oke, perhatikan. Triangle offense yang terkenal dari Chicago Bulls dengan menempatkan Michael Jordan, Scottie Pippen, dan Dennis Rodman sebagai rebounder, the real rebounder. Sekali lagi, under ring, di bawah ring ada Dennis Rodman, Michael Jordan, dan Scottie Pippen. Mereka akan bertukar peran. Watch. Sekali lagi, ring akan saya belah dua. Ring akan saya belah dua, 51%, 48%. Satu, jalan dari Tuhan, the way of God. 51% selalu follow the ball, focus on ball. Sisa 48% daerah yang tidak terlalu bahaya. Tapi yang 51% harus fokus on ball, follow the ball. Sekali lagi, 51%. Ring akan saya belah dua, 51% dan 48%. Satu, jalan dari Tuhan. 51% fokus on ball. Oke, perhatikan. Dennis Rodman selalu di bawah ring. Dengan triangle offense-nya, MJ, Michael Jordan bisa bertukar peran sekitar 4-5 meter dengan Scottie Pippen. Saya akan mencari weakness spot, titik lemah dari triangle offense milik Phil Jackson. Sekali lagi, milik PJ, Phil Jackson. Saya akan mencari weakness spot, titik lemah dari triangle offense Chicago Bulls. Back to back, three-peat NBA. Dennis Rodman di bawah ring, under ring, oke? Dennis Rodman under ring sangat-sangat kuat, sangat berbahaya. Tapi Dennis Rodman, akurasi syutingnya tidak terlalu baik. Sekali lagi, Dennis Rodman, akurasi syutingnya tidak terlalu baik. Players yang memiliki akurasi shooter yang baik adalah MJ, Michael Jordan, Scottie Pippen, Tony Kukoc, Steve Kerr, dan John Paxson. Oke, center mereka juga tidak terlalu baik. Perhatikan, center mereka di bawah ring tidak terlalu baik, Longley. Tapi mereka memiliki shooter yang sangat mumpuni semua. Perhatikan. Jika Dennis Rodman di sini, Michael Jordan di sini, Scottie Pippen di sana, kenapa mereka tidak menutup Dennis Rodman untuk pergerakan rebound? Block out. Ingat, Dennis Rodman harus ditutup dengan block out. Perhatikan kaki saya. Memang Dennis Rodman sangat-sangat kuat. Kita bisa dengan tap ball. Perhatikan.
tap ball. Ingat, itu kekuatan triangle offense yang sangat-sangat menyeramkan dari Chicago Bulls. Yang berikutnya Michael Jordan. Michael Jordan jarang melakukan 3 point. Perlu diingat, Michael Jordan akurasi syutingnya, perimeter syutingnya hanya di dalam 3 point. Ingat, Michael Jordan jarang melakukan 3 point. Perimeter MJ adalah what? Di sini, di sini, di sini, di sini, dan di sini. Dan yang paling kuat dari MJ adalah fadeaway. What? Oke, Michael Jordan bisa kita jaga dengan sangat-sangat ketat. Ini hanya contoh ya, simulasi ya. Simulasi ini hanya simulasi. Anda bisa improve sendiri di lapangan. Yang berikutnya, Scottie Pippen. Ya, kalau Scottie Pippen bisa melakukan 3 point. Perhatikan. Scottie Pippen bisa melakukan 3 point. Begitu juga dengan Tony Kukoc dan Steve Kerr. Perhatikan, bagaimana jika Dennis Rodman di atas? Konfigurasi, sekali lagi konfigurasi triangle offense akan saya putar ke segala arah. Ingat, konfigurasi triangle offense segitiga akan saya putar ke segala arah. Watch, perhatikan. Saya akan buat Dennis Rodman naik ke atas. Berarti Michael Jordan di sana, Scottie Pippen di sana. Bagaimana jika konfigurasi segitiga triangle offense saya putar? Dennis Rodman sekali lagi. Dennis Rodman tidak berbahaya jika di free throw, di keyhole. Perhatikan, Dennis Rodman tidak terlalu bahaya jika berada di keyhole, di free throw. Karena akurasi shooting Dennis Rodman tidak begitu baik. Perhatikan, yang perlu kita jaga dengan ketat hanya MJ dan Scottie Pippen. Perhatikan, Dennis Rodman berada di sini. Akurasi shootingnya tidak terlalu baik. So, kita bisa menjaga 1 meter. Karena akurasi shooting Dennis Rodman tidak terlalu baik. Yang perlu kita jaga hanya MJ dan Scottie Pippen. Begitu juga dengan shooter yang lain, seperti Tony Kukoc dan Steve Kerr. Anda tahu, ternyata triangle offense tersebut, Phil Jackson sangat-sangat jeli. Triangle offense tersebut ternyata dibuat random players. Perhatikan, triangle offense milik Chicago Bulls dibuat random players. Akan saya buang Dennis Rodman. Dennis Rodman di sini akan saya buang. Mungkin Anda tidak terlihat. Oke. What? Triangle offense milik Chicago Bulls akan saya putar ke segala arah. Ternyata triangle offense tersebut bukan Michael Jordan, Scottie Pippen, dan Dennis Rodman. Ingat, ternyata kekuatan triangle offense tersebut bukan MJ, Scottie Pippen, dan Dennis Rodman. Hanya 2 players. Perhatikan, kekuatan dari triangle offense milik Chicago Bulls hanya bertumpu kepada Michael Jordan dan Scottie Pippen. 1 garis, inline. Oke, perhatikan sekali lagi. Phil Jackson sangat-sangat jeli. PJ sangat jeli. Ternyata kekuatan triangle offense milik Chicago Bulls
hanya bertumpu kepada Michael Jordan dan Scottie Pippen. Inline, satu garis. Untuk yang lainnya akan dibuat oleh PJ Phil Jackson menjadi random players. Perhatikan, sisa satu titik dari triangle offense segitiga tersebut dibuat random players. Bisa bertumpu kepada Rodman, Longley, Kukoc, Steve Kerr, dan John Paxson. Oke, itulah weakness spot dari triangle offense milik Chicago Bulls. Bagaimana jika salah satu pemain kunci Michael Jordan atau Scottie Pippen tidak bermain? Saya pastikan Chicago Bulls kalah. Sekali lagi, bagaimana jika key players, pemain kunci dari Chicago Bulls cedera? Seperti Michael Jordan cedera, atau Scottie Pippen yang cedera, salah satu dari mereka cedera. Saya pastikan Bulls akan kalah. Karena tidak balance lagi. Oke? Perlu diingat lagi, kekuatan dari triangle offense milik Chicago Bulls hanya bertumpu kepada dua players, Michael Jordan dan Scottie Pippen. Satu titik sisa dari triangle offense akan di-spreading, akan disebar oleh Phil Jackson menjadi random players, menjadi pemain acak. Bisa Dennis Rodman, bisa Longley, bisa Kukoc, bisa Steve Kerr, atau John Paxson. Itulah yang membuat triangle offense milik Chicago Bulls sangat-sangat menyeramkan dan mendapatkan cincin NBA back-to-back three-peat. Oke, perhatikan. Dennis Rodman akan saya buang. Michael Jordan berada di sini. Michael Jordan tidak berbahaya jika di luar 3 point. Ingat, Michael Jordan tidak terlalu bahaya jika di luar 3 point. Michael Jordan hanya bahaya jika di dalam 3 point, apalagi dengan fadeaway. Oke, perhatikan. Dennis Rodman akan saya buang. Perhatikan, akan saya ganti dengan Tony Kukoc. Michael Jordan berada di sini. Scottie Pippen berada di sini. Remember, follow the ball. Fokus the ball. 51%, 48%. Berarti Tony Kukoc berada di sana. Bisa passing ke Scottie Pippen, sky pass, Tony Kukoc. Oke. Dapat passing, sky pass dari Scottie Pippen. Oke, Scottie Pippen sky pass ke Tony Kukoc, sehingga membuat Dennis Rodman tidak lagi berada di segitiga triangle offense, karena Dennis Rodman hanya rebounder murni. Oke, perhatikan. Sekarang posisi Tony Kukoc akan saya ganti dengan Steve Kerr. Konfigurasi triangle offense akan saya putar ke segala arah. MG berada di sini, perimeter sini. Scottie Pippen, berarti Steve Kerr di sana. MG passing Scottie Pippen, Steve Kerr. Oke. Sekali lagi, triangle offense milik Chicago Bulls hanya bertumbuh pada dua kekuatan, Michael Jordan dan Scottie Pippen. Satu titik dibuat oleh PJ Phil Jackson, random players, acak. Sekarang, triangle offense akan saya ganti lagi, saya rubah lagi. Konfigurasinya akan saya putar ke segala arah. Longley masuk, center mereka. Watch. Jordan, Pippen di luar 3 point, Pippen di luar 3 point, karena bisa Scottie Pippen bisa melakukan 3 point. Oke, Scottie Pippen bisa melakukan 3 point. Perhatikan Longley di bawah center. Jordan passing, Pippen passing ke Longley.
Longley bermain di center. Oke. Sekali lagi, itulah kekuatan triangle offense milik Chicago Bulls. Ternyata setelah saya observasi research, triangle offense mereka hanya bertumpu kepada Michael Jordan dan Scottie Pippen. Satu titik dibuat oleh Phil Jackson PJ dengan acak random players. Satu titik di spreading untuk ke semua pemain. Oke? Sekarang guys, tadi sudah problem solving sudah terpecahkan. Tinggal Anda mempraktekkan di lapangan, di klub Anda. Berlatihlah shooting seperti Stephen Curry. 2 meter di luar 3 point. 2 meter atau 3 meter di luar 3 point. Latih shooting Anda di berbagai spot, berbagai titik sebanyak-banyaknya. Oke, perhatikan Stephen Curry. Berlatih di seluruh titik. Berlatih di seluruh spot, di seluruh titik. Sebanyak-banyaknya. Di luar 3 point, 2 atau 3 meter di luar 3 point. Seperti Stephen Curry. Oke, terus berlatih shooting. Itu saja dari saya. Sekali lagi, triangle offense Michael Jordan, Chicago Bulls sudah terpecahkan. Ini hanya ilusi, ini hanya simulasi. Sekali lagi, Anda bisa mempraktekannya di klub bola basket Anda atau di lapangan manapun. Strategi ini hanya simulasi. Sekali lagi, simulasi. Anda bisa mempraktekannya sendiri. Problem solving telah terpecahkan. Teza Arifiansyah, basketball, hidup saya.